Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Nora Asmani, pengajar SMPN Liga 1 Jakarta, CGP Angkatan 11 dari kelas 29. Pada kesempatan kali ini, saya ingin melakukan rangkaian kegiatan dari coaching supervisi akademik bagian pasca observasi. Selamat menikmati. Gimana menurut Bu Indri? Gimana nih Bu? Pasca observasi saya kemarin ya. Gimana kabarnya hari ini dulu aja? Iya. Alhamdulillah kabarnya saya masih diberi kesehatan walaupun menerpa badai kemarin sore Bu. Ya Allah hujannya. Alhamdulillah sehat. Baik. Kemarin kita sudah sama-sama pelaksanaan supervisi di kelas. Saya sudah melihat Bu Indri mengajar. Pada tahap pra-observasi, saya sudah bertanya sedikit tentang tujuan Bu Indri nanti mengajarnya, apa yang mau ingin capai, kemudian metode, kemudian pengembangan yang ingin Bu Indri raih. Nah, ketika saya mengikuti Bu Indri masuk dalam kelas mengajarnya Bu Indri, saya sudah melihat semuanya sudah ada, tujuan sudah tersampaikan dengan baik, kemudian metodenya juga sudah sesuai dengan yang Bu Indri rencanakan, yakni diskusi. Saya lihat juga anak-anak diskusi dengan aktif, ya yang namanya bercanda di kelas. Biasanya Bu Indri nggak masalah, tapi Bu Indri bisa mengembalikan mereka untuk diskusi lagi. Sangat bagus sekali Bu Indri. Kemudian saya juga sudah melihat diferensiasi dalam Bu Indri mengajar sudah sesuai ya yang ada di RPP. Kemudian sudah didahului dengan existing juga sesuai yang ada di RPP. Anak-anak sudah enjoy, mindfulness-nya juga dapet, sampai anak-anak ada yang kebablasan ketiduran sampai harus dibangunin dulu untuk mulai belajar lagi. Mantap ya. Nah, dari kemarin yang telah kita lakukan di observasi, kira-kira menurut Bu Indri masih ada nggak permasalahan yang Bu Indri hadapi? Begini ya, karena saya pakai metodenya diskusi kelompok, pemimpinnya sudah bagus, sudah kelompoknya, sudah bisa memimpin teman-temannya gitu kan, pengen anak-anak tuh bisa ada jiwa kepemimpinan, leadershipnya itu terbentuk. Tapi tetap aja yang namanya anak ya, ada satu dua yang di luar dari apa yang saya harapkan gitu. Jadi semoga aja nanti kedepannya bisa seperti yang saya mau. Mati. Oke. Yang kemarin waktu saya ngajar itu alhamdulillah anak-anak sudah bisa berkolaborasi antar kelompoknya. Leadernya sudah terlihat dari ketua kelompoknya itu benar-benar bisa memanage teman-temannya. Siapa yang kebagiannya apa begitu kan, saya mempresentasikan kegiatan hasil diskusi, kemudian yang menjawab pertanyaan. Cuma masih ada 1-2 anak di beberapa kelompok yang masih suka hilang fokusnya begitu. Makanya kadang-kadang saya selipkan lagi kayak ice breaking supaya mereka tuh bisa refresh lagi, kemudian fokus lagi gitu. Karena mungkin ya karena kelompok gitu ya, mungkin dia ada yang boring atau apa gitu. Itu sih. Jadi PR masih tetap harus meningkatkan fokus lagi untuk beberapa siswa aja. Berarti menurut Bu Indri idealnya seperti apa harusnya diskusi di kelas yang bagus buat anak-anak itu? Karena kita masih kelas besar sih ya, kalau menurut saya ya bukan fase D itu harusnya, nggak harus ya mungkin. Setahu saya fase D itu biasanya satu kelas 32 anak. Nah di sekolah kita ini kan masih pakai 36 anak ya, kadang ada yang lebih dari itu gitu kan. Jadi ketika kita bikin kelompok yang besar, nggak besar banget sih, saya bikinnya standar yang 4-5 anak.
Jadi sengaja supaya setiap anak itu punya andil atau ada perannya. Jangan sampai pakai kelompok yang satu kelompok itu lebih dari 5 orang. Takutnya nanti ada anak yang nggak ada kerjanya gitu, nggak kebagian kerja gitu kan. Atau memang sengaja, nggak apa-apa deh, kan kelompoknya banyak nih. Saya yang tim hore aja gitu. Saya pengennya tuh kalau bisa malah cuma 3 orang per kelompok gitu. Cuma takutnya nanti yang saya maksudkan kemarin kelompoknya itu kan heterogen 4 sampai 5 siswa, biar ada yang low, ada yang middle, biar semuanya kebagian. Melihat kemarin pemetaan kelas 7E, anak yang lumayannya itu ya menurut saya di pelajaran IPA itu hanya beberapa anak, jadi saya putuskan untuk bikin 7 kelompok. Jadi satu kelompoknya isinya memang 5, nggak bisa 4, karena nanti biar ada yang leadernya itu loh, sama yang bisa memimpin jalannya diskusi gitu. Keterbatasannya sih dari peserta didiknya gitu ya, memang kemampuannya yang agak ada yang kurang gitu. Itu sama apa lagi ya, selebihnya sih udah menurut saya anak-anak bisa diatur gitu kan, mau ngikutin walaupun kadang-kadang keluar dari konteks. Biasalah namanya anak-anak ya, ya saya kembaliin lagi kayak kemarin gitu yang ibu udah lihat. Iya betul, saya sudah melihat kemarin, sudah berusaha ya untuk mengembalikan anak lagi untuk kembali fokus dan sebagainya. Untuk saya juga udah melihat itu membantu anak yang istilahnya masih suka main-main biar bisa ikut aktif gitu di dalam kelompok. Nah, menurut Bu Indri, kira-kira Bu Indri butuh bantuan siapa untuk bisa mewujudkan itu nantinya bisa mendapatkan kelompok yang ideal nih untuk diskusi? Kalau pemetaan siswa di sekolah ini dari kelas 7A sampai H itu kan nggak bisa ikut campur tangan kita ya guru-guru. Palingan sih ya sesuai siswa yang ada, paling banter ya kita menambahkan guru, karena menurut saya lebih efektif kalau ada lebih dari satu guru, karena kita fokusnya juga kan akan membagi ya, kayak tadi Bu Dia ada beberapa anak yang terkendala gitu kan, saya bisa bantu, tapi kan yang terkendala banyak nih, jadi sayanya harus movingnya tuh berkali-kali. Memang saya kan keliling di setiap kelompok yang nggak duduk malah kan. Nah kalau kita ada partnernya, kayak misalnya ada ibaratnya kalau di SD ada apa ya, walas sama ada guru mentor gitu. Kalau di sekolah swasta yang saya tahu, jadi enak ada yang handle ke sebelah sana, ke sebelah sini. Jadi anak-anak semuanya tercover dengan waktu yang terbatas gitu. Karena kan kita cuma 1-2 JP atau 3 JP kan begitu ya, nggak bisa full yang lama. Itu sih paling tambah bala bantuannya adalah guru pendamping atau mungkin siswanya yang diubah kelasnya jadi kelas kecil itu. Berarti menurut Bu Indri bisa untuk membantu mewujudkan kelompok yang ideal itu bisa mungkin rekan sejawat minimal ya Bu Indri ya, yang bantuan dari rekan sejawat minimal ya. Iya, karena kan nanti bisa membantu menjelaskan. Iya. Selain rekan sejawat semapel, kemudian mungkin anak murid yang lebih pintar, ada nggak kira-kira siapa lagi yang bisa diminta tolong? Bisa, tapi kalau begitu berarti nanti saya harus ganti dulu model pembelajaran ya, pakai tutor sebaya gitu kan ya, atau bisa juga sih pakai to stay to stray. Jadi nanti ada anak yang saya pilih dulu siapa yang sudah ahli, dijadikan kelompok ahli, nanti ada kelompok yang untuk menjelaskan. Cuma itu akan lebih riuh dari kemarin karena mereka akan ada yang standby, ada yang datang, harus diatur dulu kelasnya, karena kan tadi balik lagi karena kelas kita usianya 36, untuk mengatur mejanya supaya sesuai kan. Untuk yang lebih muda tuh letter U ya, kayak di kampus-kampus itu enak, jadi movingnya anak mau berkunjung, karena to stay itu kan memang berkunjung ya, ada pihak tamu sama pihak yang didatengin gitu, itu lebih enak. Harus setting dulu. Nah masalahnya pelajaran saya itu kemarin setelah pelajaran orang lain, jadi ada spare time nungguin guru itu keluar dulu gitu, waktu 5 menit sampai 10 menit ya kan, baru saya kondisikan anak, saya siapkan perangkat saya, itu saja sudah memakan waktu. Kalau saya harus setting kelasnya dulu dan nanti harus ada spare time untuk saya balikin lagi, kayaknya nggak memungkinkan, kecuali saya jam terakhir atau saya jam pertama gitu. Itu sih Bu.
Berarti bisa saya ambil kesimpulan sebenarnya selain bekerja sama dengan rekan sejawat yang semapel, bisa juga rekan sejawat yang beda mapel, minimal guru yang mengajar di jam sebelum jam IPA. Jadi kan istilah kata mungkin nanti bisa didiskusikan di mana supaya anak-anak itu ketika jam belajar IPA-nya istilahnya on time. Iya, betul bisa. Itu ya. Menurut Bu Indri kemarin kan diskusi anak seperti itu tuh. Tadi dibilang masih kurang sesuai nih. Kalau menurut Bu Indri, kalau misalnya dikasih skala 10 sampai 100, diskusi kemarin itu di skala berapa nih? Saya bagi dua boleh nggak nilainya? Gini, maksudnya kalau untuk leader kelompoknya, saya kasih nilai 8,5 sampai ke 8,7 lah untuk leadernya ya. Tapi kalau untuk pesertanya, anggota kelompoknya gitu maksud saya, nilainya juga variatif nih. Ada yang 80, ada yang 70, yang tadi yang suka agak keluar-keluar dari rel gitu. Dirata-ratain aja ya, berarti 78 lah ya pesertanya. Berarti bisa saya simpulkan untuk mereka-mereka atau anak-anak yang belum bisa fokus, itu berarti mereka masih butuh lagi nih. Mereka Iya. masih di angka 50, 60 ya. Sedangkan mereka-mereka yang sudah murid yang minimal sudah pinter, mereka bisa nih di posisi 80. Nah, berarti Iya. nanti kan di pertemuan berikutnya berarti harus bisa nih mencapai sama minimal kayak anak-anak yang sudah pinter seperti itu ya Bu Indri ya. Ya, kalau kemarin yang saya lihat pertemuan berikutnya kan besoknya saya ada diajar di kelas itu lagi ya. Sudah lebih enak daripada sebelum-sebelumnya gitu. Cuma balik lagi, kan nggak semua guru cara mengajarnya seperti yang kita lakukan gitu ya. Pas saya tanya, nyaman nggak belajar? Nyaman. Sampai anak-anak tuh nanya, ibu tuh gen apa ya Bu? Ibu gen Z ya gitu. Saya jadi, loh maksud saya kan bikin mereka nyaman. Kalau mereka nyaman, berarti kan apa yang mau saya sampaikan itu bisa diserap dengan baik gitu. Nyaman tapi bukan jadi terus bobo atau bisa semaunya gitu. Nah, saran dari saya sih palingan nggak cuma saya yang dapat dampak positif dari Budia, tapi semua teman-teman guru di 31 juga bisa mengikuti apa yang udah dijelasin sama Budia. Budia kan udah paparin nih ke semua teman-teman. Cuma kan ibu ambil samplingnya saya kemarin buat video. Semoga sih semua guru juga bisa menerapkan cara belajar yang menyenangkan, terus yang menitik beratkan kepada kemampuan karakter siswa gitu, baik kepemimpinan, kejujuran dan lain. Walaupun saya tahu berat Bu, tapi ya semoga ya, semoga semua guru di 31 dan di sekolah lain mungkin ya bisa seperti guru-guru penggerak walaupun belum ikut CGP gitu Bu. Menurut Bu Indri kira-kira kapan nih untuk berusaha mewujudkan tadi kelompok yang ideal nih? Karena ini masih semester 1 ya, semoga di semester berikutnya itu sudah tercapai ya, sebulan 2 bulan lagi. Karena kan udah mulai dapet nih apa ya, step-stepnya sebenarnya gini loh, belajar yang enak, yang baik, yang buat siswa itu supaya apa yang kita mau bisa tercapai. Selain tujuan pembelajaran tercapai, karakter siswa juga tercapai. Nah, saya kan baru mulai nih gitu kan, masih newbie. Nah, semoga setelah sebulan ini, tahun depan di semester awal itu mereka sudah bisa tanpa harus kitanya berisik gitu ya, ibaratnya anak-anak sudah tahu sendiri ketika masuk, oh iya kan sama ibu bisa, kita nanti juga ada santainya, ada ice breakingnya, jadi anak tuh nggak yang aduh belajar IPA ya gitu. Kadang kan anak suka takut gitu ya Bu ya. Itu sih, semoga tahun depan sudah terrealisasi dan seterusnya, maunya sih gitu. Amin. Dan gak cuma kelas saya. Berarti butuh komitmennya Bu Indri ya, butuh komitmen Insya kuat Allah, ini saya buat bisa mewujudkan kelompok diskusi yang ideal nih. Amin, amin. Iya. Masih proses. Terima kasih, mantap banget Bu Indri. Pokoknya saya senang kemarin mengikuti Bu Indri mengajar. Saya juga pingin biar teman-teman yang lain juga bisa seperti Bu Indri juga.
next time masuk pas praktik Bu, jadi bantu. Boleh banget. Karena kan kalau praktik yang kemarin kan gerak, kebetulan sayanya masih cuti ya. Anak-anak nanya mau praktikum gimana ya, jadwal saya pasti bentrok sama Bu Dia. Pengen anak praktikum nggak pakai lab gitu, karena praktikumnya kan gaya dan gerak nih. Yang kemarin kan gerak dulu kan, sekarang gaya. Pengen tuh anak-anak bisa ngecek kecepatan sama percepatan, jadi lari di lapangan. Cuma kan kita balik lagi, lapangan itu milik bersama gitu kan. Butuh diskusi lagi, minta waktunya sama guru PJOK yang kelasnya juga banyak gitu. Benar. Akan seru kalau kita praktek di lapangan, tapi balik lagi kita nggak bisa sendirian. Itu kerjasama dari semua pihak. Iya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan saya ada waktu buat ikutan membantu lagi di jam ini. Makasih banyak Bu Dia sudah meluangkan waktu melihat cara saya mengajar. Semoga apa yang sudah saya sampaikan kemarin masih bisa saya tambah lagi kemampuannya, dan Bu Dia juga sukses ke depan. Amin. Sukses buat kita berdua. Itu aja. Baik, terima kasih Bu Dia dengan rekan sejawatnya Bu Indri ya. Iya, betul. Tadi dari obrolannya luar biasa ya. Saya amati ya dari praobservasi yang Bu Dia lakukan gitu kan. Terus observasi yang Ibu laksanakan di kelas ya. Iya. Yang membuat saya itu penasaran sekali gitu. Dengan jumlah tadi 36 ya, yang idealnya 32 itu 36, tapi Ibu sendiri saja. Tapi berjalan ya pada saat kegiatan diferensiasi ini kelompoknya. Dan memang itu adalah suatu kehebatan ya, kehebatan yang luar biasa. 36 Ada lagi Bu di kelas 7 lagi. Iya, alhamdulillah pas masuk itu di 7E. Kalau di kelas 7B Bu ada ABK-nya yang super hiperaktif. 7B, 7C. Saya sih terserah Budi aja mau masuk kelas yang mana, kata saya materinya sama. Iya, mudah-mudahan sehat ya Bu, sehat. Kita juga tidak bisa menuntut anak itu harus sesuai dengan keinginan kita ya. Misalnya mereka harus paham semua gitu kan. Mereka bisa mengikuti saja sudah alhamdulillah ya. Karena dengan jumlah yang benar-benar padat gitu kan di kelas, terus juga dengan karakter mereka yang berbeda-beda. Tentu diferensiasi ini menurut Ibu sendiri apakah menguntungkan siswa? Apakah diferensiasi ini tidak ideal? Menurut Ibu bagaimana Ibu? Kalau menurut saya diferensiasi itu bagus, apalagi kalau misalnya ada siswa ABK, udah pasti kita harus diferensiasi ke antara siswa yang PDBK sama yang normal gitu kan. Bahkan kalau perlu memang siswa yang PDBK-nya itu yang intelijensinya yang terganggu gitu ya, nggak mungkin saya kasih soal yang sama gitu kan. Makanya tadi saya bilang kebetulan masuk ke kelasnya bukan yang PDBK, tapi saya akan lebih ribet. Jujur emang agak ribet diferensiasi buat kita guru menyiapkan. Mau diferensiasi konten berarti kan saya harus siapkan konten yang berbeda. Kalau anaknya aktif berarti kan saya kasih materi yang mungkin dalam bentuk video, atau nggak mungkin kalau dia suruh duduk aja bisa gitu kan, mendengarkan saya nggak mungkin gitu kan. Jadi menguntungkan ya Bu. Berat memang buat guru, tapi alhamdulillahnya kan untuk murid. Apa yang kita berikan untuk murid. Kalau bisa mempermudah murid, walaupun agak bikin ribet guru sedikit, nggak apa-apa dong. Gitu menurut saya. Luar biasa ya Bu, kalau semua guru berpikiran seperti Ibu, aduh, akhirnya damai gitu ya. Karena tidak akan ada protes gitu ya. Ya, asalkan siswanya nggak tantrum aja, udah itu aja kuncinya. Iya, karena memang kalau di sekolah negeri itu kan dengan guru satu. Iya. Tapi bagaimana mendesain murid ini semua bisa tersampaikan ya kan, materi kita ya kan, kita sampaikan bagaimana, dan bagaimana juga supaya anak dengan jumlah yang banyak bisa ikut terlibat gitu kan. Iya. Tidak ada yang misalnya yang hanya yang bisa aja kita pilih, terus yang nggak bisa dengan bengong-bengong saja, nggak bisa begitu ya. Iya, harus menyeluruh dan
Cuma TP-nya itu yang beda-beda. Iya, iya. Capaian pembelajaran siswanya setiap siswa beda. Jadi yang dibedain tuh kalau dulu kita coba bedain yang ABK ibaratnya ya Bu, yang hanya yang PDBK saja yang kita bedakan. Kalau sekarang bahkan anak yang normal sekalipun kita harus mulai bisa bedakan capaian pembelajarannya, tujuan pembelajarannya si A, si B yang sesama siswa normal itu juga harus berbeda karena kita harus lihat dari perkembangan anaknya itu tadi. Makanya tadi saya bilang kalau untuk ngasih nilai pasti saya nggak bisa satu, walaupun mereka tugasnya kelompok nih Bu, pasti saya kasih nilainya beda-beda. Leadernya pasti lebih bagus karena yang jadi leader itu kan sudah dipilih memang ya, anak yang bisa menuntun teman-temannya gitu. Kayaknya memang kalau untuk kurikulum merdeka ya, memang merdekanya maksudnya di sini kan merdeka untuk guru dan siswa cara ya. kita, ya, cara kita mengajar bisa mendesain sesuai dengan kebutuhan anak. Iya, bukan bebas nggak usah belajar. Iya. Kadang suka itu Image-nya kan, mengartikan mentah-mentah merdekanya ibaratnya. iya, kurikulumnya disalahkan gitu kan. Padahal menurut mungkin kita sebagai pendidik ya, kalau yang namanya kurikulum itu kan sebuah alat ya. Bagaimana yang mendesain itu adalah guru di kelas itu mau seperti apa gitu kan. Kita lebih kreativitas kita tuh di situ yang dituntut ya. Iya, Kita punya inovasi apa. Tidak hanya anak seperti zaman dulu mungkin hanya textbook ya kan, halaman sekian ini gitu kan, bikin anak bete. Kita punya setiap hari itu beraneka ragam kreasi-kreasi kita gitu kan. Agar anak benar-benar merdeka, kita juga pastinya lebih enjoy ya kan. Walaupun ada yang memang sebagian orang mindsetnya kan kalau begitu seperti main-main atau orang tua murid. Nah, orang tua murid kan pandangannya kurikulum merdeka itu main-main nih, kurikulum yang main-main gitu kan. Itu kalau misalnya ada pendapat orang tua seperti itu, bagaimana menurut Ibu nih? Kalau misalnya ada orang tua murid berpendapat, ada nggak gitu Kurikulumnya berubah-ubah jadi anggapnya main-main. Mereka tuh kurikulum tuh banyak mainnya atau banyakkan prakteknya. Ada orang tua yang tidak sepaham seperti itu, bagaimana menurut Ibu? Udah dulu apa saya? Ya boleh dilihat dulu sebagai CGP-nya. Kalau menurut saya ya wajar kalau orang tua berpendapat seperti itu Bu, karena kan mereka kan tidak dapat pelatihannya yang jelaskan itu. Mereka istilahnya apa inti dari kurikulum merdeka kan mungkin belum sampai ke beliau orang tua itu. Ya mungkin waktu sosialisasi nggak mau hadir, hanya pas KJP aja. Betul. Ini jatuh sembung ya, nyambung. Iya. Yang ada protes gitu ya. Kalau menurut Ibu ini bagaimana Bu? Setiap kita perubahan kurikulum itu bukan baru yang pertama ya Bu ya. Saya baru tahunya cuma dari tahun 94 atau 9 berapa ya gitu ya. Terus kesini awal-awal, aduh pusing juga ya kurtilas diperbarui lagi gitu kan ya. Ini apa sih maksudnya? Saya sendiri sebagai pendidik sempat yang agak bete gitu kan. Gimana siswa, gimana lagi orang tuanya yang kenapa sih diganti-ganti? Setelah saya amati, sebenarnya apa yang kita sampaikan sebagai guru tuh nggak ada yang berubah. Kecuali memang ada sebuah penelitian baru yang perlu kita sampaikan, kayak virus baru. Kalau di IPA kan mungkin ada, oh ini ada virus COVID nih. Bagaimana penanganannya kan kayak gitu kan. Untuk materi yang lainnya kan semua nggak ada yang berubah. Ternyata maksud perubahan kurikulum itu mau menyesuaikan dengan zaman gitu kan ya. Oh zaman yang kemarin itu yang masih kaku lah, kolot apa-apa dari buku. Sedangkan sekarang udah teknologi maju, anak-anak bahkan bisa lebih tahu daripada kita gitu kan. Sebelum kita jelasin bahkan mereka udah lebih duluan tahu, atau mungkin mereka pertanyaannya lebih dari yang ada di buku. Kadang kita juga harus menambah wawasan kita sendiri. Jadi menurut saya sih kurikulum itu memang benar berubah, tapi mungkin kalimatnya aja kali ya, kayak susunannya itu nggak perlu ikutan berubah. Kayak contoh KKTP, KKM, intinya misalnya sama aja, itu nggak perlu diubah. Nama kurikulumnya juga nggak perlu menurut saya, kayak kurtilas, umur dan lain-lain. Intinya kasih tahu aja, oh kita itu sekarang kurikulum yang sekarang ingin menitik beratkan kepada karakter siswa. Karakter yang perlu dikembangkan adalah ini, karakter P5. Silakan disampaikan, tapi nggak perlu sekarang kumer ya nak, beda gini. Padahal yang dipelajari itu aja. Jadi mindset di orang awam, mungkin kalau
kita guru dapat pelatihannya ya, ini kurikulum yang baru begini, yuk kita pelatihan kumar. Orang tua murid nggak akan dapat itu, dan nggak semua guru itu bisa, atau mungkin kita bisa, tapi mungkin kita nggak punya waktu untuk menyampaikan. Ini loh Bu, bedanya kurikulum kemarin sama sekarang. Orang tua pasti dengarnya cuma, sama aja, ada KKM-nya juga kan, tetap aja kan anak saya nilainya nggak boleh di bawah segini, tetap aja dia harus mencapai target ini. Iya, tetap mencapai, tapi tidak dipaksakan harus sekarang. Bisa agak mundur kalau mungkin dia belum sekarang, step by step. Kalau dulu kan kayak gondongan, dia harus bisa nih sekarang. Kalau yang sekarang kan kumur enggak gitu. Sebenarnya kurikulum yang berubah itu memudahkan kepada siswa dan kepada orang tua. Cuma itu yang miss-nya, yang nggak tersampaikan dari kementerian. Yang ini loh, menteri itu bukannya mau ngubah kurikulum buat ngeribetin guru, bukan buat bingungin orang tua murid, tapi untuk membantu proses belajar lebih mudah, dan orang tua itu punya anaknya tidak terlalu merasa dituntut. Anak-anak kan suka males ya diajak belajar dengernya gitu tadi ibu bilang. Jadi sekarang dibikinnya seolah-olah bermain, padahal dalam permainan itu ada sisipan-sisipan pembelajarannya, ada juga penyisipan karakter. Iya, pembelajaran bermakna. Udah dari dulu kan ya itu belajar bermakna dari Ausubel ya kalau nggak salah. Nah, cuma kan balik lagi, orang tua itu tidak mengikuti perkembangan kurikulum. Jadi wajar kalau yang tersampaikan mindsetnya orang tua itu negatif dengan ganti-ganti kurikulum. Ya memang yang namanya perkembangan zaman itu kurikulum juga dinamis ya. Nggak usah kurikulum Bu. Harus berubah, Iya. harus berubah, dan kita harus mengikuti gitu kan. Kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, berarti kita tidak mengikuti eranya juga di tahunnya gitu. Iya. Masa misalnya back to basic gitu kan. Atau contoh realnya aja misalnya kepala sekolah lah ya. Kepala sekolah itu kan harus punya inovasi baru ya. Nggak Betul. mungkin dia boleh melanjutkan yang lama, tapi kan tetap ada inovasi dari dia itu apa gitu kan. Ya kita mungkin sebagai pendidik ya harapannya dengan berganti kurikulum, tapi yang sudah baik tinggal ditambahkan, ya ditambahkan yang lebih baik, dan penguatannya tentunya memang pembiasaan karakter anak, ada kerjasama orang tua. Selama ini kan orang tua kan dianggapnya sekolah itu daycare ya kan, penitipan atau terima rapor udah pasti naik kok, padahal itu menurut dia menjelekan istilahnya kebijakan-kebijakan, padahal dia sendiri begitu pasti yang namanya ada kurikulum baru nantinya kan harus ada pimpinan itu sosialisasi ya, misalnya kelas rendah dulu gitu kan, yang diadakan kelas rendah dulu orang tua muridnya ya, dan itu pun juga harus ada daftar hadir yang memang wajib ya, wajib ditekankan orang tua murid. Kalau misalnya yang kerja, bagaimana orang tua murid yang kerja itu diusahakan harinya kalau bisa jangan jam kerja untuk pertemuan, bisa sosialisasi itu di hari Sabtu ya, hari libur orang tua, itu harus memang ekstra waktu kita gitu. Jadi tersampaikan. Adapun di hari libur dia nggak datang juga, ya itu sih urusan dia ya kan, dia nggak bisa, itu dia nggak tahu, nanti tidak memahami perubahan kurikulum. Jadi kita yang namanya setiap manusia itu harus punya inovasi. Kita sebagai pimpinan, sebagai pendidik, pada dasarnya kita itu adalah kodratnya kita adalah seorang pemimpin semuanya. Kita pemimpin untuk kita di rumah, ya anak kita pemimpin juga untuk murid kita di kelas ya. Betul. Apalagi kepala sekolah berarti pemimpin untuk keseluruhan di satuan pendidikan. Jadi bagaimana perubahan-perubahan itu nanti bisa kita terima, dan tentunya kita juga punya inovasi bagaimana untuk menyampaikan ke orang tua murid itu seperti apa. Jangan sampai hanya guru yang paham, ya kan? Hanya sebagian yang paham. Kalau bisa sosialisasi itu kalau di kelas SMP SMA itu tingkatannya ya, bukan hanya orang tua. Jadi ada sosialisasi terjadwal murid juga. Jadi anak SMP tahu, oh penekanannya sekarang itu adalah pembiasaan karakter misalnya. Nah itu penting banget. Jadi anak murid juga tahu. Jangan mamanya udah dikasih tahu nih ilmunya nih, udah paham. Ada yang orang tua cuek, belum tentu nyampein anaknya di rumah. Apalagi sekarang banyak diskusinya melalui HP ya. Jadi dia anak di samping aja udah cuek, ya kan? Lebih baik sama-sama megang HP kanan kiri gitu kan, seperti itu.
Baik, itu saja apa namanya diskusi kita. Dan alhamdulillah salut saya untuk dia ya sudah di akhir ya Bu ya, pendampingan ke-6 ya. Sehat selalu untuk Budia, sukses Budia dan keluarga. Tentunya juga Ibu sebagai rekan sejawat, kedepannya harapannya sudah ada Kombel, nanti berbagi praktik baik, pembelajaran diferensiasi, bisa kolaborasi. Ibu sudah mendapatkan ilmunya dari Budia, nanti sama-sama untuk mengisi komunitas praktis ini. Oke, baik itu saja Budia. Demikianlah tadi diskusi pasca observasi dengan saya Diana Asmani beserta pengajar praktik saya Ibu Harmidi MPD dan rekan sejawat saya Ibu Indri Widyastuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu monggo di